Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas lebih dalam nih soal materi yang kemarin ya. Fokusnya ke gimana sih cara sistematis buat mengurai kebiasaan buruk. Ini kita ambil dari kutipan buku Tiny Habits karya B.J. Fogg. Seringnya kan kita mikir, aduh mau ubah kebiasaan jelek tuh, kayaknya harus punya tekad baja gitu ya. Iya, sering banget mikir gitu. Nah, materi ini ngasih lihat dari sisi lain. Katanya kuncinya itu bukan di kemauan keras, tapi lebih ke desain perilakunya. Behavior design istilahnya. Betul. Pernah nggak sih Anda ngerasa frustrasi banget, gagal terus gitu, mau berhenti ngelakuin sesuatu? Mungkin bukan salah kitanya, tapi pendekatannya aja yang perlu diubah. Yuk, kita coba bedah bareng-bareng. Langkah pertama nih yang ditekankan banget. Jangan pakai label yang umum-umum dulu. Maksudnya gimana tuh? Ya kayak pokoknya mau berhenti makan junk food atau mau ngurangin stres menurut Fogg itu terlalu gede gitu, abstrak. Oke. Susah ya kalau terlalu luas gitu? Iya, susah diatasi sekaligus. Betul sekali. Pendekatannya tuh emang kayak kita ngurai benang kusut lah. Fokusnya ke satu simpul spesifik dulu. Ada metode namanya swarm of behaviors. Jadi kita daftar dulu semua perilaku kecil-kecil yang spesifik yang jadi bagian dari kebiasaan umum tadi. Oh, dipecah-pecah gitu ya? Iya. Misalnya nih, kebiasaan umumnya makan junk food berlebihan. Nah, perilaku spesifiknya bisa jadi makan es krim sambil nonton TV jam 9 malam. Atau beli martabak manis pas pulang kantor kalau lagi capek banget. Pokoknya identifikasi dulu tindakan konkretnya apa. Oke, jadi dibedah dulu sampai ketemu potongan-potongan kecil yang lebih jelas, lebih spesifik. Nah, kalau udah punya daftar perilaku spesifiknya nih, si Behavior Change Master Plan-nya Fogg ini, nyaranin mulai dari mana? Rasanya logis ya kalau kita lihat dulu apa sih yang bikin kita kepingin ngelakuin itu, pemicunya gitu. Tepat. Itu langkah nomor 1. Fokus ke pemicu atau prompt. Coba deh dilihat dulu, pemicu spesifik dari perilaku buruk itu bisa dihilangin nggak ya? Atau dihindari? Atau ya udah cuekin aja, bisa nggak? Contohnya gimana tuh? Di buku itu ada contoh si Katie. Dia mindahin jam wakernya. Jadi bukan pakai alarm HP lagi, tapi jam waker biasa di meja lain. Oh, biar nggak langsung pegang HP pas bangun? Nah, itu dia. Biar nggak tergoda scrolling medsos begitu melek. Dia menghilangkan pemicunya, yaitu alarm di ponsel. Jadinya, perilaku buruknya, scrolling, jadi lebih susah kejadian. Oke, masuk akal. Tapi gimana kalau pemicunya itu bandel? Susah diapa-apain gitu? Nah, kalau pemicunya nggak bisa diutak-atik, baru kita lanjut ke langkah #2. Fokus ke kemampuan atau ability. Kemampuan maksudnya? Intinya, kita bikin perilaku buruk itu jadi lebih susah dilakukan. Lebih susah. Wah, apa kita harus nyusahin diri sendiri nih kedengerannya kok? Bukan nyusahin hidup secara umum ya, tapi spesifik bikin ongkosnya buat ngelakuin kebiasaan buruk itu jadi lebih mahal. Caranya, lemahkan salah satu dari 5 rantai kemampuan. Waktu, uang, upaya fisik, upaya mental, atau rutinitas. Oke, contohnya gimana tuh biar gampang? Contoh paling gampang ya tadi, soal es krim malam-malam. Mau ngurangin? Ya, jangan nyetok es krim di kulkas. Oh iya ya. Jadi kalau kepingin harus keluar rumah dulu, beli dulu. Betul. Itu kan nambah waktu sama upaya fisik buat dapetinnya. Atau contoh lain di buku Kawannya Masar. Ada penulis yang mulai rutin surfing tiap pagi. Terus? Nah, karena udah komitmen surfing pagi-pagi buta, keinginan buat begadang atau ngelakuin hal nggak produktif malam harinya jadi berkurang sendiri. Kayak nabrak gitu sama rutinitas barunya. Menarik. Jadi bisa nambahin hambatan fisik atau waktu, atau bahkan ditabrakin sama rutinitas positif lainnya. Tapi gimana kalau rasanya masih susah aja gitu buat berhenti total? Udah dibikin susah padahal. Nah, ini masih di ranah kemampuan juga. Ada opsi lain yang sering kelewat. Scale back. Kurangi skalanya. Scale back. Maksudnya gimana tuh? Daripada mikir harus berhenti total 100%, coba kurangin aja dulu. Durasinya frekuensinya, atau intensitasnya. Oh, contohnya? Misalnya, biasa nonton TV 4 jam non-stop. Coba deh, batasi dulu jadi 30 menit aja. Oke. Atau kalau biasa ngecek medsos belasan kali sehari, coba deh paksain, cukup sekali aja sehari. Ini bagus loh, karena bisa ngurangin konflik batin. Tahu kan antara, aduh pengen berhenti, tapi di sisi lain sayang juga ya kalau hilang sama sekali. Wah, ini melegakan banget sih. Serius, jadi nggak harus kayak saklar on-off ya, dari 100 langsung ke 0, bisa turun gigi dulu gitu?
Iya, bisa banget. Nah, ini nih yang menurut saya agak beda dari saran-saran pada umumnya. Biasanya kan kita disuruh cari pengganti kebiasaan buruknya. Iya, itu saran umum ya. Tapi di sini kok menukar kebiasaan, swapping, malah jadi kayak senjata pamungkas gitu ya, pilihan terakhir? Itu fase 3, menukar perilaku, swapping. Dan iya, betul. Fogg memang menyarankan ini dicoba setelah kita udah usaha utak-atik pemicu dan kemampuan, termasuk scale back tadi. Kenapa gitu? Kenapa ditaruh di akhir? Harus bisa ngasih imbalan atau memenuhi kebutuhan yang sama dengan kebiasaan lama kita. Kalau enggak, ya enggak bakal jalan. Oh, harus padan gitu ya rasanya. Betul. Contohnya si Juni di buku itu. Dia belajar ganti dorongan pengen makan yang manis-manis pas lagi sedih dengan nulis jurnal atau nelpon temen. Oke. Penggantinya itu harus ngasih manfaat yang setara atau bahkan lebih baik dari makan gula tadi. Oke, jadi jelas banget urutannya ya. Sistematis banget. Urus pemicu dulu, baru utak-atik kemampuan, entah dibikin lebih susah atau dikurangi skalanya. Baru deh kalau emang perlu banget cari penggantinya. Persis. Dan yang paling penting kayaknya ini pesan utamanya Fogg ya, berhenti nyalahin diri sendiri kalau gagal. Nah, ini penting banget. Ini bukan soal kita cacat karakter atau gimana, tapi lebih ke desainnya aja yang belum pas. Kayak kisah Juni tadi ya, dia akhirnya bisa lihat kecanduannya itu bukan kegagalan personal, tapi ya masalah desain aja yang bisa dipecahkan. Betul sekali. Mengubah perilaku itu anggap aja sebagai skill, sebuah keahlian, bukan bakat dari lahir. Oke, skill ya. Artinya, ya bisa dilatih, bisa makin jago kita. Kalaupun gagal nih di percobaan pertama, kedua, ya jangan dianggap akhir dunia, anggap aja itu data. Data. Iya, data berharga buat nyempurnain desain kita di percobaan berikutnya. Kuncinya itu mulai dari yang spesifik banget dan kecil banget. Oke, jadi kesimpulannya, ngurai kebiasaan buruk itu bukan soal adu kuat kemauan, tapi lebih kayak mecahin teka-teki desain ya. Bisa dibilang gitu. Identifikasi perilaku spesifiknya, terus intervensi secara sistematis, pemicu, kemampuan, baru deh motivasi atau menukar. Dan ingat, ini skill. Makin dicoba, makin mahir. Gagal itu cuma umpan balik buat perbaikan. Mulai dari yang spesifik dan kecil. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda pikirin sebentar. Dari semua kebiasaan yang mungkin pengen Anda ubah, coba pilih satu aja perilaku yang paling spesifik. Satu aja. Terus, coba pilih satu langkah intervensi super kecil dari master plan tadi. Mungkin modif dikit pemicunya. Atau bikin sedikit aja lebih susah dilakukan. Apa ya kira-kira yang bisa Anda coba terapkan mungkin mulai hari ini atau besok? Sedikit aja perubahannya.